Shall we rebuild our state together? Or shall we fight amongst ourselves? The answer is clear. For the people to win, politics as usual must lose. People of all religions, all colors, and all nationalities. I want to be the governor for the people. I want to represent everybody. Nah, oleh karena itu, pada pemilu tahun 2024 yang akan datang, teman-teman yang berkemampuan ya, ingin turut serta membangun daerahnya, majulah melalui jalur independen, melalui jalur perseorangan. Dan kita akan dukung, kita akan masyarakatkan, kita akan sebarluaskan bahwa calon-calon perseorangan itu jauh lebih baik daripada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda. Dan tema pada hari ini kita ingin membahas soal kembali lagi persoalan perpolitikan kita. Dalam pemilu yang akan datang, kita akan melakukan pemilihan umum untuk memilih calon legislatif, memilih calon presiden, memilih calon anggota DPR, dan di beberapa daerah terjadi juga pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, gonjang-ganjing persoalan yang tak henti-hentinya dan tidak pernah selesai dan terus kita perjuangkan adalah kembali ke 0%. Presiden threshold itu sudah mengkebiri ya hak-hak masyarakat untuk dapat dipilih dan memilih, dan itu diambil alih, dicuri oleh oligarki, politikus, parpol yang mempunyai hak eksklusif hasil pemilu tahun 2019. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Ini yang sangat aneh. Nah, terlepas dari itu semua, saya ingin mengingatkan pada kesempatan ini, marilah kepada teman-teman, terutama yang berminat ya, ingin mengabdikan diri untuk menjadi gubernur, bupati, atau wali kota di daerah masing-masing, gunakanlah hak Anda yang dilindungi oleh undang-undang untuk menjadi calon independen, calon perseorangan. Kenapa begitu? Karena kita sudah mengerti betul calon-calon dari partai politik ya, produk dari oligarki, produk dari koalisi-koalisi partai, produk dari koalisi-koalisi partai yang tidak bermartabat itu, karena di tingkat pusat antara partai A dan partai B saling berperang, tapi di tingkat daerah bersatu padu. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah sudah di luar nalar ya. Pada satu sisi mereka menyatakan anti politik identitas, tapi pada sisi lain di daerah-daerah sudah cair, sudah tidak ada lagi. Nah, ini benar atau salah? Mari kita tinggalkan itu. Shall we rebuild our state together? Or shall we fight amongst ourselves? The answer is clear. For the people to win, politics as usual must lose. Tapi fakta adalah produk-produk dari partai politik yang melahirkan pejabat-pejabat publik itu hampir tidak ada yang bisa kita berikan acungan jempol, kecuali hanya 1-2 orang saja. Nah, oleh karena itu, pada pemilu tahun 2024 yang akan datang, saya menghimbau supaya teman-teman yang berkemampuan ya, ingin turut serta membangun daerahnya, majulah melalui jalur independen, melalui jalur perseorangan. Dan kita akan dukung, kita akan masyarakatkan, kita akan sebarluaskan bahwa calon-calon perseorangan itu jauh lebih baik daripada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik. Yang untuk menjadi calon itu pun mereka harus membayar kepada sejumlah tokoh-tokoh politik, dari mulai yang mengorganising, dari mulai yang melobi, sampai kepada konsensus dengan partai politik itu untuk bisa menjadi calon yang bisa diusung menjadi gubernur, menjadi bupati, atau menjadi wali kota. Nah, sayang apabila calon-calon itu
maju dengan cara seperti itu, maka ujungnya tidak akan pernah menjadi benar. Oleh karena itu, ya, pada satu sisi kita ingin lepas dari presidential threshold 20% itu. Nah, pada sisi lain kita memanfaatkan undang-undang yang tersedia. Silakan para sahabat-sahabat kita yang ada di daerah, ya, untuk maju menjadi gubernur, maju menjadi bupati, maju menjadi wali kota dengan independen, dengan perseorangan. Uang Anda lebih baik dibelanjakan untuk mengorganizing pengumpulan dukungan dari masyarakat berupa fotokopi KTP, ya. Itu jauh lebih murah daripada Anda harus membayar kepada partai politik, kepada calon-calon politik yang bisa mengusung menjadi calon dari partai politik gitu. Itu. Yang kedua, ya, kita sedih sekali, ya, bahwa calon-calon yang diusung oleh partai politik itu tanpa ada konvensi untuk menilai kemampuan dia. Hanya karena dia itu anak ketua umum, hanya karena dia itu ada terkait dengan ketua umum parpol, atau anak presiden, atau menantu presiden, kemudian serta-merta dia ikut serta kontestasi menjadi calon wali kota kah, bupati kah, atau gubernur, dan kebetulan menang, ya, tanpa kemudian kita melihat kompetensi dia untuk menjadi seorang eksekutif yang harus menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang begitu complicated, ya. Bagaimana dia bekerja sama dengan DPRD, bagaimana menata dinas-dinas yang ada di bawahnya, ya. Diorganize sama orang yang tidak mengerti, ya, apa yang harus dia lakukan. Jadi itu sembarangan sekali, ya. Nah, pada aspek lain saya ingin kasih contoh. Di Amerika orang untuk menjadi gubernur atau untuk menjadi senator, ya, itu bekerja lama sekali, diawali dengan berbagai macam aktivitas di masyarakat, menjadi donatur, menggolkan peraturan-peraturan daerah, kemudian aktivitas di lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat mengenal dia itu orang yang baik, orang yang hebat, lalu dipilihlah menjadi senator, dipilihlah menjadi anggota DPR, dan atau mungkin dipilih menjadi gubernur atau mayor atau city council dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta orang yang datang dari daerah, ya, kemudian ingin mencalonkan diri menjadi gubernur di Jakarta seolah-olah ujuk-ujuk dia mengerti persoalan Jakarta, ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya belum selesai menjadi gubernur, dia tinggalkan itu lalu dia ikut kontestasi menjadi calon presiden. Nah, itu pertama menyalahi sumpah jabatan, kedua dia juga menyalahi janjinya sendiri sebab dalam kampanye dia mengatakan ingin tuntas sampai 5 tahun. Nah, sistem seperti ini harus kita akhiri. Ini tidak bermartabat, ini tidak mendidik, dan hasilnya juga tidak bagus. Selamat untuk ikut serta kontestasi gubernur, wali kota, bupati dari jalur independen 0%. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.